Pahami ya hadis ini dengan baik. Yang anehnya, ada orang yang berhujah dengan hadis Abu Bakar tadi untuk mengatakan ini menunjukkan kalau tidak sombong boleh. Padahal kenyataannya, kejadian yang masalah jingkrang ya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kalinya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz antum nggak diterima. Ya? Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau iya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Malah mikirin sarung sama celana. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta miman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendiri lah ya. perbuatan manusia dijadikan dalil untuk mengalahkan dalil-dalil syariat. Ini sebuah keanehan. Ini namanya keajaiban dunia lagi ya Pak. Ya. Kita harus memahami sombong dalam masalah isbal. Ya. Karena memang ada hadis yang mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih. Siapa yang menarik ya kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Sementara dalam hadis lain, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Setiap kain yang melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis pertama mengikat dengan kesombongan. Hadis yang kedua tidak mengikat dengan kesombongan. Sekarang kita penting untuk memahami hakikat kesombongan. Dari bagaimana caranya melihat dalil-dalil yang lain tentang masalah ini. Ya, ada dua hadis yang menjelaskan tentang hakikat kesombongan. Hadis yang pertama yang dikeluarkan Abu Daud. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam sabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan.
Isbal itu sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan. Dalil yang kedua hadis Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi." Sesungguhnya ya, sarung saya ini melorot ke bawah. Wa inni ata'ahadu, dan aku berusaha untuk terus menjaga jangan sampai melorot. Setiap melorot dinaikin lagi, setiap melorot dinaikin lagi. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala." Kamu tidak melakukan perbuatan itu karena sombong. Kapan? Ketika dia tidak melakukannya dengan sengaja. Abu Bakar, ya melorotnya tidak sengaja. Setiap melorot dinaikin, setiap melorot dinaikin. Kata Rasulullah, seperti itu bukan sombong. Berarti kalau yang sengaja dilorotin, itu yang sombong, Pak. Ya. Pahami ya hadis ini dengan baik. Yang anehnya, ada orang yang berhujah dengan hadis Abu Bakar tadi untuk mengatakan ini menunjukkan kalau tidak sombong boleh. Padahal kenyataannya, kejadian yang dalam pada Abu Bakar itu tidak menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Ketika Rasulullah mensifati Abu Bakar tidak sombong, keadaannya Abu Bakar waktu itu apa? Tidak sengaja. Karena kebetulan Abu Bakar kurus, ya beliau pakai baju kegedean. Jadi sarungnya melorot terus ke bawah. Tapi setiap melorot dikatasin lagi. Mana mungkin disamakan dengan orang yang sengaja dilorotin ke bawah. Dan dalam riwayat Abu Daud sendiri, Pak, sudah sangat tegas dan jelas sekali. Ya Rasulullah mengatakan, jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu termasuk kesombongan. Belum lagi didukung dengan perbuatan Rasulullah dalam mengingkari para sahabat. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan dan kainnya terseret. Maka Rasulullah segera mengejarnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Irfa' thawbak." Angkat bajumu. Diangkat Ibnu Mas'ud. Zid, tambah lagi. Diangkat lagi. Lalu Rasulullah memegang tumitnya Ibnu Mas'ud dan berkata, tidak ada hak untuk kain melebihi ini. Rasulullah tidak bertanya dulu kepada Ibnu Mas'ud, kamu sombong apa enggak? Rasulullah enggak nanya dulu, kamu sombong apa enggak? Tidak. Dan itu ada dua kejadian Rasulullah SAW yang mengingkari itu. Yang pernah belum Mas'ud, satu lagi seorang laki-laki yang lain, saya lupa namanya. Dan di situ Rasulullah tidak bertanya, kamu sombong apa tidak? Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sombong di sini adalah orang yang sengaja melorotkannya di bawah mata kaki. Ya, didukung lagi perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ketika beliau ditusuk oleh orang Majusi sampai keluar ususnya. Dalam keadaan beliau dalam keadaan sangat kritis menuju kematian itu, datanglah seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, "Tibta hayyan wa mayitan ya Ibn Khattab." Wahai Ibnu Umar, engkau hidup dalam keadaan baik, engkau pun mati dalam keadaan mati syahid. Lalu pemuda itu keluar. Ternyata Umar melihat si pemuda itu pakaiannya menyeret di tanah. Lalu kemudian Umar dalam keadaan kritis seperti itu berkata, "Alayya bil gulam." Panggil si pemuda itu. Dipanggil lagi, "Ya gulam, irfa' thawbak." Dalam keadaan kritis mau meninggal, masih sempat mengingkari. "Hai gulam, angkat bajumu. Fa innahu arda li rabbik wa anqa li thawbik." Karena itu lebih diridhoi oleh Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Kisah ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ya. Bayangkan Umar bin Khattab dalam keadaan kritis seperti itu, Pak. Umar enggak nanya dulu kepada si pemuda, kamu sombong apa enggak? Kalaulah itu pemahamannya, tentu para sahabat sudah nanya dulu. Tentu Rasulullah ketika mengingkari nanya dulu. Ya, makanya ya saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kesombongan yang dimaksud seperti yang difahami oleh mereka. Itu sengaja celananya dilorotin ke bawah dengan klaim saya tidak sombong. Justru itu sebetulnya kesombongan kata Rasulullah. Ya, subhanallah. Masih ada yang bertanya? Wah, bapak pulang langsung dipotong celananya nih, Pak.